Ini kita lanjutkan lagi belajar kita di Oracle Academy. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang join. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang natural join dan cross join. Nah, sebagai awal, kenapa sih join itu dibutuhkan? Ya, seperti kita tahu bahwa tabel ketika akan disimpan dalam bentuk fisik, maka melalui proses yang disebut normalisasi atau tabel yang tersimpan harapannya sudah dalam bentuk normal. Nah, konsekuensinya adalah ketika tabel sudah dalam bentuk normal, untuk mengembalikan informasi yang diharapkan, maka kita harus mengambil beberapa bagian dari tabel yang terpisah, ya. Jadi dari tabel yang terpisah untuk kita ambil informasinya agar bisa menghasilkan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pada kejadian ini atau pada kasus seperti ini, maka kita harus menggabungkan dua atau lebih tabel, ya, agar informasi bisa terambil dengan sempurna. Nah, dalam rangka mengambil informasi dari beberapa tabel, kita menggunakan perintah join, ya. Oke, langsung kita ke join yang di sini ya. Jadi natural join. Natural join itu adalah join yang konsepnya menggabungkan dua tabel yang memiliki salah satu kolom yang namanya sama, tipe datanya sama. Jadi di antara dua tabel tersebut ada sebuah kolom yang memiliki nama yang sama dengan tipe data yang sama. Nah, dalam kasus ini kita bisa menggunakan natural join. Artinya kita tanpa menyebutkan join menggunakan kolom apa, oleh sistem, oleh Oracle sudah diolah sendiri bahwa kolom yang akan digabungkan adalah kolom yang memiliki nama dan tipe data yang sama. Oke, contohnya di sini ada tabel karyawan atau di dalam sistem kita nanti ketemu dengan tabel employees gitu ya, dan pekerjaan atau jobs. Ya, di sini ada dua perpotongan, yaitu kolom job ID di tabel karyawan dan job ID di tabel pekerjaan. Ya, nama kolomnya sama, tipe datanya sama. Kalau kita lihat, coba dibuka di SQL Workshop-nya, di SQL Command, oke, di Object Browser, perhatikan di tabel Employee. Nah, di tabel employee di sini ada kolom yang namanya job ID dengan tipe data varchar 2 lebarnya 10. Dan job, di tabel job kita bisa lihat ada kolom juga job ID dengan tipe data varchar 10. Nah, dalam kasus yang seperti ini, dua tabel memiliki kolom yang sama, maka sebenarnya ini tabel pasti berelasi gitu ya. Kita bisa menggunakan natural join. Kita lihat di sini ya. Kita ambil aja kodenya, contoh kodenya. Select first name, last name, job ID, job title, from employees, natural join jobs, ya, where department ID lebih dari 80. Oke, kita paste di sini, biar enak lihatnya. Ya, jadi ini first name, nama kolom, last name, job ID, job title, from employees, natural join, ya, menggunakan klausa natural join, jobs, tabel yang kedua dengan kondisi where department ID lebih dari 80. Nah, di sini natural join tanpa menyebutkan kolom mana yang digunakan untuk relasi. Ya, kenapa tidak disebutkan? Karena memang sudah secara natural ada dua kolom tadi ya, dua kolom yang namanya sama, tipe datanya sama. Maka itu kita bisa gunakan natural join. Saran coba. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada first name, last name, job ID-nya apa, job title-nya apa. Job title nih kolom miliknya siapa? Miliknya tabel job ya. Kemudian job ID ini yang sebagai kunci, ini kita nggak perlu sebutkan di tabel A maupun di tabel B. Di tabel A maksudnya employee maupun tabel jobs. Karena menggunakan natural join maka dianggap job ID ini adalah milik berdua, gitu ya.
Oke. Nah, ini fungsi natural join. Jadi menggabungkan dua tabel dengan yang memiliki kolom name dan tipe data yang sama. Nah, kita akhirnya tidak perlu menyebutkan kolomnya. Kembali ke materi. Di sini kemudian oke ya, ini seperti ini natural join. Contoh yang lain di sini ya, adalah departemen name, city, from department, natural join, location. Nah, ini ada dua tabel yaitu departemen dan location. Kita lihat di object browser, departemen name dan location. Departemen, di sini ada location ID, perhatikan di sini ya, location ID, number 4, tipe datanya number, nama kolomnya location ID, dan dari satunya location. Kita lihat location. Nah, location ID juga ada di sini namanya location ID, tipe datanya number, gitu ya. Jadi sama-sama memiliki kolom yang memiliki nama sama dengan tipe data yang sama. Maka bentuk relasinya seperti ini, menggunakan natural join ya. Departemen name dan city ya, nama departemen dan kotanya ada di mana? Dari tabel departemen, kemudian sebutkan saja natural join location. Ya, sekarang maka kita nggak perlu menyebutkan kolom apa yang untuk relasi. Ya, kita sudah langsung bisa menuliskan seperti ini. Terus fungsinya apa sih? Ya sebenarnya untuk penyederhanaan aja. Dan kita nggak harus selalu menggunakan on ya untuk kunci relasi. Jika ternyata kedua tabel ini memiliki kolom dan tipe data yang sama, maka kita bisa gunakan natural join, gitu ya. Nah, ini kembali ke topik di database fundamental atau database design. Hal seperti ini memungkinkan karena adanya bar relationship. Jadi ada kunci primer dari tabel A diambil sebagai kunci tamu di tabel B. Maka kolomnya bisa sama namanya dan tipe datanya juga sama. Ya, oke. Itu untuk natural join. Kembali ke sini. Yang tadi ya departemen ID. Selanjutnya cross join. Cross join ini apa sih? Cross join ini menggabungkan dua tabel yang kemudian mengembalikan nilai yang semuanya. Jadi baik sisi kiri maupun sisi kanan itu akan ditampilkan semua. Jika ada dua tabel, perhatikan jika ada dua tabel dengan misalnya tabel yang pertama itu memiliki 20 row, kemudian tabel yang kedua memiliki 100 row, maka hasil dari cross join akan menghasilkan 2000 row, yaitu perkalian antara jumlah row di sisi kiri terhadap jumlah row di sisi sebelah kanan. Oke ya. Jadi cross join. Sebenarnya mungkin jarang dipakai dalam praktek gitu ya untuk cross join. Tapi cross join ini merupakan awal dari konsep dari relasi ya. Bahwa dua tabel ini kalau direlasikan menghasilkan eh, satu cocok di antara dua dan kanan, kanan dan kiri, yaitu ada perpotongan data antara tabel kanan dan tabel kiri. Kemudian tabel kanan perpotongan antara keduanya dan yang tidak ada di tabel kanan, gitu ya. Yang relasi berikutnya yaitu ada di antara keduanya dan yang tidak ada di tabel kiri. Ya, yang terakhir tentu cross join. Jadi dua-duanya. Nah, itu nanti akan menciptakan model relasi, yaitu inner dan outer. Ya, itu basicnya adalah cross join, inner dan outer. Kalau inner itu berarti ada di antara keduanya, outer itu ada di antara keduanya dan juga yang tidak ada di antara keduanya. Itu menggunakan outer. Contohnya kalau kita mau praktekkan, misalnya ini ya, last name dan from employee dan departemen. Kita lihat employee dan departemen. Employee di sini employee
employee, sini ada departemen gitu ya, dan departemen ID ada ya, dan departemen. Kita perhatikan di sini ini datanya ada berapa? Kita lihat datanya ada count row, ada 20 ya. Ada 20 data di employee dan di departemen ada count row 8. Ada 8 dan 20. Maka hasilnya kalau kita gunakan cross join, departemen gitu ya. Sekarang hasilnya, oke, ini saya buat 1000 gitu ya. Di sini kalian di antara keduanya. Jadi 8 kali 20, 160 row ya. Ya, jadi ini yang di sisi kiri juga ditampilkan, yang di sisi kanan juga ditampilkan, baik yang ada pasangannya maupun yang nggak ada pasangannya, gitu ya. Nah, ini namanya cross join. Ya, oke. Jadi itu untuk basic dari join. Cross join juga nggak perlu disebutkan nama field yang berelasi ya. Dia akan mengambil sendiri seperti halnya natural join. Hanya saja kalau natural join itu menampilkan yang di keduanya itu sama. Ya. Kalau cross join itu menampilkan semuanya, baik yang sama maupun yang sama. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya di bab 62 tentang klausa join. Ya. Nah, klausa join ini persyaratan join. Ya, di sini ada eh, dalam natural join yang tadi, ya, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama, tapi tipe datanya berbeda, maka itu akan salah, menghasilkan kesalahan. Nah, untuk menghindari situasi ini, kita dapat memodifikasinya menggunakan klausa using. Ya. Jadi using itu digunakan jika apa namanya sama, ya, namanya sama. Tipe datanya boleh beda, ya. Tipe datanya boleh beda, nanti dia akan otomatis disamakan oleh Oracle-nya. Oke, kita coba lihat di sini. Kebetulan di contohnya ini tipe datanya pasti sama ya. Tapi yang pokok adalah nama kolomnya harus sama. Oke, sekarang nah, mungkin ada kondisi ya, last name-nya sama dengan Higgins. Kalau kita nggak mau kondisi, ya gini aja. Kita lihat hasilnya. Nah, ya, jadi ada 19 row. Ada 19 data yang bisa berelasi menggunakan departemen ID kolomnya. Ya, ini memungkinkan relasi yang eh, namanya sama, tapi bisa jadi mungkin tipe datanya berbeda. Ya, kalau menggunakan natural join dia nggak bisa, harus nama dan tipe datanya sama, gitu ya. Ini untuk using. Jadi klausanya juga sama seperti natural join, hanya kita tambahkan aja di sini using. Jadi menggunakan kolom apa? Berelasi menggunakan kolom yang disebutkan di sini. Ya. Kita menggunakan, oke, baik. Jadi kalau kita menggunakan natural join, perhatikan ya, ini kita sebenarnya hampir mirip ya. Kalau Anda perhatikan, ini kan hampir mirip join menggunakan departemen ID, sekarang kita menggunakan natural join. Tapi perhatikan di sini, kalau menggunakan natural join, dia hasilnya 12 row, ya. 12 row ya di sini ya, perhatikan. Kalau menggunakan using, kita coba lagi.
hasilnya 19 row. Oke, ada yang tahu kenapa? Ya, karena ya, jawabannya adalah kalau kita menggunakan natural join, itu semua kolom yang sama nama dan tipenya, dia dijadikan pertimbangan untuk join. Ya, jadi untuk penggabungan itu dia mempertimbangkan menggunakan semua kolom yang sama nama dan tipe datanya. Sementara kalau join seperti ini menggunakan using, kita memerintahkan sistem untuk menggunakan satu kolom saja yang kita pakai. Nah, kita cek di dalam tabel employee dan departemen, perhatikan ada berapa kolom yang nama dan tipenya sama. Di departemen di sini ada manager ID, ada departemen ID. Ya, perhatikan ada departemen ID, ada manager ID di dalam tabel departemen. Ya. Kemudian kita lihat di tabel employee, di sini juga ada manager ID, ada departemen ID. Ya, ya bisa perhatikan di sini manager ID dan departemen ID ada di dalam tabel employee. Dan di tabel departemen juga ada dua kolom yang sama, yaitu manager ID dan departemen ID. Sama, kolom nama dan tipe datanya sama. Oleh karena itu, pada saat kita menjalankan natural join, maka pertimbangan yang diambil oleh server adalah join menggunakan departemen ID dan manager ID. Nah, misalkan kita perhatikan di sini, kita tambah di sini manager ID ya, manager ID. Kita lihat, nah muncul di sini manager ID. Hasilnya 12. Artinya ini adalah departemen sama, manajernya juga sama. Nah, bandingkan dengan yang using, kalau kita tambahkan manager ID, ini ya, manager ID, maka dia nanti akan error. Nah, ya, error. Ambiguously defined. Ya, jadi dia bingung manager ID ini punyanya tabel employee apa departemen, karena tadi kita lihat bahwa di dua tabel ini memiliki kolom yang sama yaitu manager ID dan kita tidak menggunakan natural join. Ya, kita menggunakan join using. Ya. Nah, yang seperti ini tidak bisa karena apa? Manager ID-nya ada yang beda di antara kedua itu isinya. Ya. Kalau kita mau running ya kita harus ambil manajer ID-nya siapa, manajer ID-nya employee apa departemen, misalnya seperti ini. Maka dia baru bisa running, karena kita sebutkan manajer ID. Nah, manajer ID-nya ini pasti berbeda dengan di manajer ID employee. Nah, isinya beda, gitu ya. Maka kalau kita kembalikan ke sini tadi, menggunakan using, kita seperti ini, hasilnya beda. Yang satu menghasilkan 19, yang menggunakan using, ya. Yang menggunakan using menghasilkan 19 row. Oke. Karena hanya berpatokan pada satu kolom saja yang digunakan untuk berelasi. Sementara kalau natural join, setiap kolom yang sama, nama dan tipe datanya, dia dijadikan kunci relasi. Jadi sampai sini paham ya? Bedanya using dan natural join. Ini hanya 12. Yang sama departemen dan manajernya. Kalau yang ini yang sama departemennya saja. Gitu ya. Oke. Ini antara join biasa dengan join using dengan natural join. Oke, sudah bisa memahami ya perbedaannya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini using tadi ya. Jadi kalau using kita pastikan kolom mana yang mau kita pakai relasi. Kalau natural kita serahkan ke server di antara sekian banyak kolom yang sama yang mana diambil semua sebagai kunci relasi. Itu yang membedakan. Kemudian alias ya, alias ini untuk
sebenarnya untuk mempersingkat aja. Jadi kalau di sini misalnya tadi ya, oke kita ambil aja kolom di sini. Fungsinya untuk apa sih alias? Nah, alias ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam penulisan. Seringkali nanti kita kalau query itu menggunakan banyak tabel, ya, dan mungkin ada kolom yang sama. Kalau seperti itu, kita harus menyebutkan nama tabelnya, seperti ini ya. Jadi misalnya last name, ya. Last name di employee dan di job, ya. Karena last name itu hanya ada di employee, maka tidak perlu disebutkan tabelnya apa. Harusnya ini sebenarnya normalnya ini last name ini employee juga begini gitu ya. Aliasnya ingat tabelnya employee, aliasnya adalah gitu ya. Bayangkan kalau saya nggak pakai alias maka di sini saya harus menulis begini. Employee, employee gitu ya. Employee, employee. Kalau ini dia kolom yang unik berarti nggak usah. Tapi nanti bisa jadi kalau ada kesamaan saya harus menuliskan employee, employee dan seterusnya. Nah, dengan alias kita lebih mudah. Kalau misalnya employee kita aliaskan dengan dan job kita aliaskan dengan maka employee ini kita nggak perlu tulis panjang begini, cukup ya. Titik job ID, ya. Oke, coba kita running. Itu untuk mempersingkat tulisan saja dan keterbacaannya saja. Karena bisa jadi select itu nanti panjang gitu ya, melibatkan banyak tabel. Ya, misalnya bisa sampai 5-10 tabel yang terlibat, kita nggak bingung kalau nggak punya alias. Harus nulis satu-satu. Ya. Terus kenapa yang depan nggak kita sebutkan alias? Nggak kita sebutkan nama tabelnya, karena kolom ini itu tidak dimiliki di kedua tabelnya, hanya dimiliki di employee-nya saja. Kalau kita nggak sebut di job ID, misalnya job ID-nya kita ilangin, ya, dia nanti ambigu. Kemungkinan dia ambigu. Nah, ambiguously defined. Karena apa? Job ID, kolom job ID ini terdapat di dua tabel, yaitu di employee juga ada job ID dan di job juga ada job ID. Maka kita harus beritahu nih servernya job ID yang mau kita select job ID-nya siapa. Nah, misalnya begini berarti job ID yang dimiliki oleh tabel employee. Kalau kita tulis employee, gimana? Boleh nggak? Employee. Nah, ini juga akan nggak boleh karena sudah ada alias name. Nah, invalid identifier karena sudah kita aliaskan. Tabel employee kita aliaskan dengan Maka di sini juga kita sebutkan dengan Itu aja ya. Nah, ini fungsinya alias. Jadi alias itu untuk mempersingkat ya, penulisan dan mempermudah keterbacaan kode. Itu ya fungsinya alias. Kalau kita sudah buat alias, maka select-nya di sini harus kita sebutkan aliasnya. Ya, jangan nama tabel aslinya gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu untuk alias. Oke, ya udah. Tadi udah saya jelaskan. Oke, klausa on. Nah, setelah tadi using kita menggunakan eh, klausa on untuk relasi. Nah, fungsinya apa sih on? Nah, on ini juga untuk relasi yang lebih custom gitu ya. Tadi kan kalau natural join, berarti otomatis sistem mencari kolom yang sama. Bisa satu, bisa dua, asal dia kolomnya, nama dan tipe datanya sama, digunakan sebagai kunci relasi. Kalau using, kita kasih tahu server untuk menggunakan relasi di kolom yang kita sebutkan di using. Nah, kalau ada relasi yang bentuknya berbeda, yang custom, karena kemungkinan kita relasi menggunakan macam-macam gitu ya, untuk menghubungkan di antara lebih dari satu tabel, maka kita gunakan klausa on. Kita perintahkan server relasi menggunakan kunci ini loh, nah, gitu ya, menggunakan kunci ini yang custom, yang bisa kita edit, kita macam-macam, baik nama yang berbeda boleh,
tipe data yang berbeda boleh, panjang kolom yang berbeda boleh, itu custom kita bisa gunakan on, ya. Itu, contohnya, kita tulis saja di sini, misalnya begini ya, kita lihat, ya. Jadi kalau nah ini bisa ya, jadi kalau relasi yang modelnya tidak tertentu gitu ya, yang tidak seperti tadi natural maupun using, kita bisa menggunakan on. On ini macam-macam. Kalau seperti ini sebenarnya, ini menghasilkan tipe berapa nih? 20 ya. E job ID sama dengan J job ID. Kita bisa nggak gunakan relasi, kita gunakan relasi natural join, from employee natural join job. Saya belum cek tipe datanya ya, natural join job. Karena mungkin secara ini, 20 ya. Ada nggak? Nah, hasilnya sama 20. Nah, kebetulan sama. Nah, bukan berarti on ini menggantikan natural join, enggak. Kalau kita disuruh milih fungsinya seperti ini gitu ya, maka kita milih yang natural join aja, karena lebih sederhana. Ya, jadi on ini untuk yang, lebih kompleks relasinya, nggak ada kesamaan. Nah, karena kebetulan ini tadi saya lihat contohnya job ID dan job ID ini berarti tipe data yang sama. Namanya sama, tipe datanya sama, gitu ya, kita bisa gunakan natural join. Ataupun bahkan kita juga bisa menggunakan using kan, karena ini setara. Join job, nah misalnya begini ya, using, job ID mestinya nih, using job ID. Nah, ini juga hasilnya sama. Jadi ini sebenarnya setara, ini, dan ini setara, ya. Maksudnya hasilnya sama. Tapi pada kasus tertentu tadi ya, seperti yang saya sampaikan, kalau join using kemungkinan, apa namanya, bisa jadi 2 tabel ini ada 2 kolom yang namanya sama. Maka kita harus tentukan using-nya. Atau kalau on ini bisa lebih kompleks lagi. Nah, ini sebenarnya kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini, tapi lebih singkat kita menggunakan ini. Kalau on-nya seperti ini, ya. Tapi on itu nanti bisa beraneka ragam, bisa field yang nggak sama, kolom apa, kolom yang berbeda nama, berbeda tipe, atau kita mau relasikan karakter tertentu dan seterusnya. Itu bisa bisa mengcustom menggunakan on. Oke, gitu ya. Jadi sudah tahu bedanya antara natural join, using, dan on. Coba kita lihat apa namanya yang lebih kompleks, custom bisa nggak ini? Nah, ini misalnya ada keperluan tertentu khusus, contohnya seperti ini. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini relasi yang tidak tentu, gitu ya. Relasi yang tidak tentu, karena di sini on-nya itu salary between, ya. Kenapa kok nggak where? Karena ini melibatkan beberapa tabel gitu ya. Jadi on salary, relasinya itu salary antara lowest salary dan highest salary. Ya misalnya ini salarinya 2.500, lowestnya 1.000, highestnya 3.000, maka dia include dalam select. Ini include dalam select ya. Lowest dan highestnya kan ini. Ya, ya. Misalnya ini. Kenapa kok lowest dan highest-nya kita nggak tentukan saja, misalnya 1.000 sampai 3.000. Nah, karena lowest dan highest ini ngambil dari tabel apa? Job grade. Nah, jadi dinamis gitu ya. Kita relasikan antara employee dengan job grade, tetapi kuncinya adalah yang salary between lowest dan between highest salary. Nah,
Kalau kita mau lihat lowest dan highest isinya apa sih? Misalnya select select bintang from job grade. Nah, misalnya ya. Ini menghasilkan berapa nih? 20 ya. Nah, ini hanya 6. Lowest dan highest. Grade levelnya ini. Ya. Jadi, kalau employee, kita lihat di sini misalnya saya cuma ngambil ini from employee aja. Kita lihat. Lowest cell-nya mesti enggak, highest cell-nya juga enggak. Grade level ini ada di tabel apa ini? Kalau nanti dia salah, pasti dia akan memberikan respon salah. Grade level ini kayaknya bukan di sini. Tetap di, nah gini. Nah ini, salarinya ini. Nah, kita misalnya mau melihat salari yang angka sekian ini di grade level berapa sih? Gitu ya. Di grade level berapa? Padahal kalau kita lihat grade levelnya kan seperti ini. Kalau A, B, C, D, E, F, maka salari terendah 1.000 sampai 3.000 itu grade-nya A, karyawan baru gitu ya. Kemudian 3.000 sampai 6.000 itu B, ya. Padahal di sini di employee nggak ada grade level. Kita mau ngelihat grade levelnya itu berapa sih karyawan itu? Kalau kita melihat gajinya misalnya 2.400, grade levelnya apa? Ya kalau kita lihat coba di sini nggak ada di employee, pasti nggak ada grade level. Nggak ada ya grade level, hanya salary, karena grade level itu nggak tergantung sama employee ID, tapi sama job ID-nya. Nah, kita butuh salary, kita butuh keterangan employee ini dia ada di level gaji yang A, B, C, D, atau E. Maka kita bisa menggunakan on, relasinya ya, salary between lowest sal and highest sal. Nanti di grade-nya kita ambil. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kita seperti ini. Nah, ini nggak bisa menggunakan using, menggunakan natural join, nggak bisa. Kita harus menggunakan klausa on, karena relasinya tidak tentu, custom. Perhatikan ini. Di levelnya A, A, B, B. Didapat dari mana? Dari tabel job grade. Ya. Di job grade itu hanya ada A, B, C, D, E, tapi dia punya rentang, yaitu rentang gaji sekian. Ya. Jadi nggak perlu kita sebutkan di level tabel employee grade gajinya berapa, kan nggak perlu. Karena sama-sama grade A mungkin gajinya beda-beda ya, tergantung masa kerja, tergantung ini gitu kan. Kenaikan mungkin setahun sekali. Tentu kenaikannya nggak langsung level grade di atasnya. Nah, kalau itu bisnis prosesnya seperti itu. Nah, ini fungsi dari on, yaitu membangun relasi yang kondisinya tidak tentu. Ya, oke. Kembali ke sini. On, ya sudah ya. Tadi highest and lowest. Nah, kalau 3 tabel bagaimana? Ya bisa kita menggunakan on ataupun menggunakan using. Ingat syaratnya using adalah misalnya 3 tabel. Berarti ketiganya harus memiliki nama kolom yang sama. Kita kalau menggunakan using. Kalau enggak berarti kita menggunakan on. Ya. Misalnya ini kita menggunakan using untuk menggabungkan 3 tabel yang berbeda. Oke. Nah, kita coba. Nah, ini maksudnya saya. Jadi, kita mau ngambil data dari employee, join departemen, antara employee dengan departemen itu menggunakan relasi departemen ID, using-nya. Tapi antara employee dengan location itu menggunakan location ID, using-nya. Ya. Nah, ini bisa. Karena di antara tabel kiri dengan tabel kanan memiliki kolom yang sama. Bukan ketiga-tiganya sama departemen ID semua, enggak ya.
Tapi yang berelasi antara ini dengan ini, employee dengan departemen ada kolom yang sama. Antara employee dengan location juga ada kolom yang sama. Nah, itu kita bisa menggunakan relasi using, ya. Oke. Kemudian oke, sudah ya. Jadi, eee, menggunakan on juga bisa. Kalau seperti ini juga bisa menggunakan on itu istilahnya begini, on itu bisa dipakai dari yang paling mudah, yaitu natural, bisa digunakan untuk yang agak mudah relasinya, yaitu using, atau yang paling sulit sekalipun. Jadi on itu bisa semua. Kalau using hanya bisa kalau 2 tabel itu memiliki kolom yang sama, yang mau kita cari mana menggunakan relasi yang mana gitu ya. Kalau natural harus, diserahkan kepada komputer lah, cari yang sama relasinya. Nah itu kalau natural join. Jadi, ada 3 level ya, menggunakan natural join, menggunakan using, dan menggunakan on. Jadinya seperti itu. Oke. Mungkin di antara ada yang menanyakan, "Bisa nggak kalau yang seperti ini kita menggunakan natural join?" Bisa, kalau kita lihat ini tabelnya bisa, cuma nanti hasilnya pasti nggak sama. Karena kalau ingat bahwa natural join itu menggunakan pembanding dari semua kolom yang sama, nggak hanya satu aja, ya, di antara 2 tabel. Misalnya seperti ini berarti kita tinggal kalau cuma error apa enggak, saya yakin nggak error, cuma kemungkinan nggak sesuai dengan kebutuhan bisnis gitu yang diinginkan ya. Natural join departemen, nggak pakai using ya. Kemudian natural join location. Bisa nggak? Bisa. Saya rasa bisa ya. Karena di ketiga tabel itu ada yang sama. Nah, bisa kan? Hanya saja ini hanya akan mengambil yang sama di antara keduanya. Ya. Kalau ada kolom yang sama persis. Ya, jadi mungkin nggak akan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini 12 row ya. Kalau ini kita lihat karena kita menggunakan departemen ID saja. Nah, ini lebih banyak 19 row ya. Oke, jadi saya nggak melihat detailnya, cuma tergantung fungsi. Ya, nggak ngelihat detail itu masing-masing departemen nggak saya cocokkan, tapi tergantung yang diharapkan itu seperti apa. Ingat bahwa natural join kita nggak menentukan relasinya pakai apa, ya. Tapi jika ada 2 kolom yang sama, maka itu digunakan untuk kunci relasi, seperti yang saya contohkan di awal tadi. Oke ya. Jadi itu untuk, klausa on. Ini simpan dulu ya, biar nanti kalau berpindah tab nggak hilang. Ini DP, 6, 6.1 D6, nah DP6 kita aja. Waduh, salah mana ini? DP61. Mungkin sudah ada ya. Save SQL DP6. Oh, mungkin error dari sana. Baik, itu untuk bab yang menggunakan eh, on. Oke, nanti kita akan lanjut di relasi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.